Alasan yang pertama tentu saja kesehatan. Karena setelah saya baca-baca ternyata sayur organik itu manfaatnya banyak sekali untuk tubuh. Dan waktu saya cek di supermarket ternyata harganya lumayan ya. Nah, gimana caranya supaya dapat sayuran organik tapi dengan harga yang terjangkau? Satu-satunya cara ya menanam sendiri. Sebagai seorang pemula dan memilih organik itu tantangannya kayak double ya. Pernah juga gagal panen, sayuran yang awalnya segar tiba-tiba keesokan harinya itu layu dan mati gitu. Jadi banyak kegagalan ketika berkebun organik seperti ini. Tapi saya selalu belajar dan mencari cara bagaimana supaya tanaman ini bisa tumbuh dengan subur tapi tanpa pestisida. Halo teman-teman, ini adalah kebun atap saya berukuran 3 x 5 meter dan saya menanam dengan metode organik. Nama saya Angga Krisacani. Pekerjaan utama saya adalah sebagai seorang guru di salah satu sekolah di Pantai Indah Kapuk. Tetapi selain sebagai guru, saya juga senang berkebun. Ini adalah tanaman-tanaman yang saya tanam, kebanyakan adalah sayuran yang biasa kami konsumsi. Ini ada daun pepaya, lalu ini ada kale, ada cabai, kemudian di atas ini juga ada kangkung yang saya tanam dengan metode rakit apung. Kemudian sebelah sini ini ada apel putsa yang sudah mulai subur lagi karena kemarin sempat mati karena saya tinggal pulang kampung, jadi kering. Kemudian di sebelah sini ada juga kacang panjang, kemudian ada sayur-sayuran seperti sawi, naibay, ada bayam batik, ada sawi pagoda yang bentuknya sangat cantik sekali seperti ini. Kemudian ada juga sayuran seperti kale juga ada yang di sini. Keluarga kami sangat menyukai sayuran. Saya, suami, dan anak itu sangat suka sayuran yang hijau. Sehingga kebanyakan tanaman yang saya tanam ini adalah sayuran yang dikonsumsi oleh keluarga dan disukai oleh anak dan suami saya juga. Jadi awal mula berkebun sebenarnya dimulai awal tahun ini 2024, tapi lebih konsistennya Maret ya, Maret 2024 karena ada banyak kejadian di tahun 2023 yang banyak membawa pelajaran hidup seperti kehilangan ayah saya, kemudian ya masalah-masalah kondisi duniawi lainnya yang dihadapi manusia, dan semenjak saat itu ternyata pikiran saya lebih berisik, lalu tidak tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lalu dengan berkebun saya belajar untuk lebih fokus pada kegiatan yang sedang saya lakukan. Saya juga belajar untuk hidup saat ini, tidak mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi dan juga tidak menyesali hal yang sudah terjadi. Di lantai atap rumah kami juga menanam tanaman seperti murbe ini, dan bisa ditanam di pot, tapi hasilnya juga lumayan
bisa banyak dan juga manis-manis. Selain itu, ada juga tanaman bayam Brazil yang saya tanam di sini. Bayam Brazil menjadi tanaman pertama yang saya tanam di kebun atap karena sangat mudah sekali. Jadi untuk para pemula, boleh coba untuk menanam bayam Brazil di rumah. Selain itu ada juga kemangi di sini karena kami sekeluarga suka sekali dengan kemangi, jadi saya menanam beberapa kemangi di sini. Ada juga di sini tanaman laos, kemudian di sini juga ada terong yang saya tanam dan sudah mulai berbuah. Ada satu terong pertama di kebun atap. Saya juga menanam rosemary di sini, tapi kalau kita lihat kondisinya sepertinya ujungnya agak kering ya. Saya lagi cari tahu nih kenapa ya tanaman saya seperti ini. Di sini saya juga menanam dengan sistem tower pot seperti ini. Jadi ada pipa paralon ke atas sehingga ini bisa membuat tanaman kangkung menjadi lebih banyak seperti ini. Ini cocok untuk ditanam di lahan sempit seperti saya. Ide ini melihat dari sosial media sih. Ada inspirasi dari tower pot seperti ini, jadi saya mau coba. Ternyata kangkungnya tumbuh juga dan subur. Karena tanahnya harus banyak ya, meninggi ke atas. Mungkin kesulitannya itu aja. Tanahnya harus lebih banyak dibanding dengan pot seperti biasa. Karena kita berada di perkotaan ya, tidak memiliki lahan yang cukup luas, sehingga kebetulan di lantai 3 atap rumah ini punya sedikit tempat kosong. Jadi saya berinisiatif untuk menanam sayur-sayuran yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Untuk suka dukanya tentu saja banyak sekali, apalagi sebagai seorang pemula. Sebagai seorang pemula dan memilih organik itu tantangannya kayak double ya. Pernah juga gagal panen, sayuran yang awalnya segar tiba-tiba keesokan harinya itu layu dan mati gitu. Jadi banyak kegagalan ketika berkebun organik seperti ini. Tapi saya selalu belajar dan mencari cara bagaimana supaya tanaman ini bisa tumbuh dengan subur tapi tanpa pestisida. Jadi di pot ini saya menanam jeruk, kemudian untuk tanahnya saya menggunakan campuran dari tanah, sekam bakar dan juga pupuk kandang perbandingan 1:1:1. Biasanya hama yang saya temui di kebun atap itu seperti kutu daun yang suka sembunyi di belakang daun, jadi saya harus sering-sering untuk cek semua tanaman saya. Untuk campuran kohenya saya mendapatkan dari toko pertanian terdekat. Jadi karena di sini susah ya untuk mencari peternakan, jadi saya mencari di toko pertanian terdekat. Ya, meskipun dalam bertani organik ada banyak tantangan seperti kesulitan untuk mencari pupuk dan sebagainya, tapi karena kita punya tekad yang kuat, jadi semuanya bisa dilakukan dan ketemu aja caranya. Untuk hasil tanaman, meskipun ditanam secara organik, tapi tanaman saya subur-subur, kangkungnya juga tinggi-tinggi dan daunnya sehat-sehat. Kalau
Kalau sayuran yang saya tanam ini kebanyakan sayuran favorit keluarga. Kita juga memilih sayuran yang masa panennya itu cukup sebentar, seperti kangkung dan bayam. Kita bisa memanennya kurang lebih 1 bulan, kita udah bisa mendapatkan sayuran segar. Seperti kale atau yang lain ini, kita hanya mengambil secukupnya dan dia akan tumbuh kembali. Nah, teman-teman, sekarang saya mau panen kangkung yang sudah saya tanam kurang lebih 40 sampai atau 30 harian. Hari ini saya mau masak dengan sayuran ini. Untuk panen, kalau saya kan menanam sayuran yang cepat mudah panen ya, seperti kangkung, sawi, ataupun bayam. Biasanya kita panen selama 1 bulan dari penanamannya, tapi karena saya bekerja, biasanya Sabtu Minggu digunakan waktu untuk memanen. Tidak ada rasa jenuh, karena kan kita tidak melihat berkebun itu hanya dari panennya saja, tapi dari proses semuanya kita menikmati setiap momennya gitu. Karena kita menikmati, kita enjoy, rasanya nggak ada jenuhnya ya. Berkebun itu adalah proses yang sangat menyenangkan. Terkadang orang hanya melihat proses akhir panennya aja. Orang lebih suka panen itu menyenangkan. Padahal proses berkebun itu adalah kita belajar untuk menerima bahwa tanaman itu perlu waktu untuk bertumbuh. Dari kecil kita rawat sampai besar baru panen. Kita juga bisa menjadikan tanaman itu sebagai pembelajaran di hidup kita. Kita bertumbuh setiap hari, kita berproses dari anak kecil, dewasa, remaja, sampai akhirnya menjadi tua. Jadi kita melihat ketidakkekalan juga dari tanaman-tanaman yang kita tanam. Oke teman-teman, hari ini saya akan memasak plecing kangkung dengan menggunakan bahan-bahan yang tadi sudah saya panen. Kemudian untuk sisa limbah dapur juga tidak dibuang ya, karena nanti akan kita masukkan ke dalam kompos bag. Kemudian kulit bawang yang ini juga tidak saya buang karena akan saya jadikan pupuk organik cair untuk tanaman saya di kebun atap.
Ini adalah limbah dapur yang saya kumpulkan dan hari ini akan saya masukkan ke dalam kompos bag. Nah, teman-teman, ini adalah kompos bag yang saya gunakan, ada di depan rumah, dan biasanya saya masukkan sisa limbah dapur ke dalam sini. Oke, sebagai pemula, saya baru membuat kompos bag ini kurang lebih 1 atau 2 bulan, jadi belum bisa dipanen. Semoga kedepannya bisa lebih banyak membuat kompos dan bisa berguna untuk tanaman saya di kebun atap. Oke, nah teman-teman, ini adalah media tanam yang akan saya gunakan. Karena cukup berat, jadi saya akan meminta bantuan suami untuk membawanya ke lantai 3. Ya, ayah. Tolong bantu ya. Karena kita berada di lantai atas, jadi kita menggunakan pot-pot seperti ini untuk menanam sayuran. Tantangannya memang membawa tanah ya dari lantai 1 ke lantai atas itu cukup berat, tapi karena kita punya tekad yang kuat, apapun yang berat itu menjadi ringan ternyata. Dengan bantuan suami, kita membawa tanah, sekam bakar, dan semua perlengkapan lainnya kita bawa ke lantai atap rumah kita, lalu kita tanam bersama-sama menggunakan pot kecil-kecil seperti ini. Oke teman-teman, ini adalah media tanam yang kami gunakan. Ada tanah, pupuk kandang, dan juga sekam bakar. Perbandingannya 1:1 dan banding 1. Ini sedang kita campur supaya dia lebih gembur. Saya sudah mencoba media tanam ini dan ternyata sangat efektif membuat tanaman saya menjadi subur. Untuk mendapatkan media tanam seperti ini, kita biasanya membelinya di toko pertanian. Tetapi untuk sekam bakar banyak juga tersedia di toko-toko online. Jadi kita bisa memesan dari rumah dan sudah diantar di depan pintu. Sebagai pekebun pemula, sebenarnya banyak masalah juga dalam meracik media tanam. Terkadang ada juga di awal-awal tanaman saya itu kurang subur, ternyata karena unsur haranya yang kurang. Tetapi seiring berjalannya waktu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, saya terus belajar dan sampai hari ini media tanam ini ternyata yang sesuai dengan tanaman yang ada di kebun atap. Hari ini kita akan pindah tanam. Ini adalah bibit tomat dan satu lagi sawi pagoda. Kita akan pindahkan ke pot yang tadi sudah kita isi dengan media tanam.
teman-teman, sekarang saya sedang mengupas bawang merah yang kulitnya nanti akan kita rendam menggunakan botol ini. Kemudian akan kita jadikan sebagai pupuk organik cair yang akan kita aplikasikan ke tanaman di kebun atap. Oke teman-teman, kulit bawang yang tadi sudah saya kupas, sudah direndam air menggunakan botol bekas seperti ini. Dan kita bisa menunggu beberapa minggu sebelum kita bisa pakai dan aplikasikan ke tanaman kita. Selain menggunakan air bawang seperti ini, kita juga bisa loh menggunakan air bekas cucian beras. Jadi teman-teman sebelum memasak nasi, airnya jangan dibuang ya, kita bisa simpan sebagai pupuk untuk tanaman kita. Dan ini adalah cangkang telur yang sudah saya kumpulkan, dan hari ini saya akan perhalus menggunakan blender supaya lebih mudah diaplikasikan ke tanaman. Kalau pembuatan pupuk memang butuh berbulan-bulan ya untuk organik gitu, sehingga kita bisa menggunakan bahan-bahan yang di dapur yang bisa kita pakai aplikasikan seperti cangkang telur, butuh waktu yang tidak terlalu lama seperti pupuk yang lainnya, seperti itu. Harapannya semoga kebun atap ini tanamannya tambah subur, kemudian lebih banyak jenisnya, dan juga panennya melimpah, karena beberapa bulan ini mungkin ada beberapa yang gagal panen, ada yang mungkin tidak sempat panen gitu. Jadi kita belum bisa berbagi gitu ya. Semoga kedepannya bisa lebih banyak, jadi bisa membagikannya kepada saudara ataupun tetangga.